Oke. Pembukaan pelatihan komunikasi perubahan perilaku angkatan 1 Kabupaten Kota Provinsi Kalimantan Timur tahun 2020 hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 akan segera kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Pusat Pelatihan Badan PSDM Kesehatan. Yang kami hormati Kepala Bapelkes Provinsi Kalimantan Timur. Yang kami hormati narasumber dan fasilitator pelatihan. Yang kami hormati pejabat struktural di lingkungan Dinas Kesehatan dan Bapelkes Provinsi Kalimantan Timur. Yang kami hormati Widek Suara dan para peserta pelatihan yang berbahagia serta para undangan yang kami hormati. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita bersama-sama pada berkumpul untuk melaksanakan pembukaan pelatihan komunikasi perubahan perilaku angkatan 1 Kabupaten Kota Provinsi Kalimantan Timur tahun 2020. Hadirin, sebelum memulai acara ini, marilah kita memanjatkan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Saifuddin. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita bersama-sama berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Izinkanlah saya memandunya secara agama Islam, dan bagi yang berkeyakinan lain, silakan dapat menyesuaikan. Baiklah, marilah kita mulai dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihim wa'fun. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini ingatan kami tertuju kepada Engkau, karena Engkaulah yang memberikan nikmat dan karunia yang terus-menerus kepada kami. Oleh karena itu, ya Allah, berkatilah acara kami ini. Berikanlah kemampuan dan kekuatan kepada kami. Semoga pendidikan dan pelatihan yang akan kami laksanakan ini dapat berjalan dengan lancar dan memberi manfaat bagi kami dalam pengabdian kepada negara, bangsa, dan masyarakat. Ya Allah, ya Tuhan kami, berat tugas yang Engkau amanatkan, berat beban yang Engkau pikulkan kepada bangsa dan negara kami. Untuk itu, ya Allah, berikanlah kepada kami kekuatan jasmani dan rohani, agar kami mampu mengemban tugas sebagai aparatur negara, abdi negara, dan masyarakat. Karena Engkau Maha Kuasa dan Maha Pemberi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu hadirin semuanya mohon berdiri.
berdiri jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaan, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Pelataran hadirin dimohon duduk. Selanjutnya, penyampaian laporan kegiatan oleh Kepala Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur kepada Bapak Sri Sodono SKMMkes, dipersilakan. Cek. Dengar suara Pak Komar? Siap dengar Pak. Baik, terima kasih Pak Komar, Bapak MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang kami hormati Ibu Kepala Pusat Pelatihan SDM Kesehatan Jakarta, Ibu Awas Fatimah, yang telah hadir pada pagi hari ini. Terima kasih sudah bisa hadir, Bu. Kemudian Bapak Ibu undangan dari Dinas Kesehatan Provinsi, mudah-mudahan sudah ada ya, Kepala Bidang dari SDK, Yankes, Kesmas, dan B2AP. Kemudian Bapak Ibu struktural di Bapelkes dan fungsional di Bapelkes, serta panitia dan fasilitator pelatihan komunikasi perubahan perilaku angkatan pertama tahun 2020 ya, yang dilakukan secara jauh. Bapak Ibu undangan yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, ya, kesempatan, alhamdulillahirrahmanirrahim, sehingga kita bisa bertemu tatap muka melalui virtual, gitu ya, dalam acara pembukaan pelatihan komunikasi perubahan perilaku yang dilaksanakan secara jarak jauh angkatan pertama tahun 2020 di Provinsi Kalimantan Timur. Selamat datang di kota tepian, Bu Oos. Yang kedua kali, Bu. Ya. Yeah. Dan teman-teman di daerah ya, dari Puskesmas, selamat datang juga di kota tepian, kota Samarinda melalui Zoom meeting. Ya, jadi Bapak sekalian, di masa sekarang ini kita masih disibukkan dengan wabah pandemi COVID-19 ya, yang melanda di seluruh Indonesia dan termasuk di Kaltim. Kaltim pun juga termasuk 4 besar ya sudah. Termasuk Samarinda. Samarinda juga tertinggi di Kaltim. Oleh karena itu maka pelatihan kita, pelatihan kesehatan di masa pandemi ini
kita laksanakan secara jarak jauh. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian bahwa proses pelaksanaan pelatihan ini sudah bisa kita lakukan pada saat ini bulan Oktober di awal Oktober ya. Walaupun sebenarnya kami kemarin sudah berproses di bulan Maret ya, bahkan di bulan Februari itu kemarin Bu OS kami laporkan bahwa sebenarnya sudah keluar untuk sertifikasi pelatihannya, tapi mengingat adanya pandemi maka pelatihan secara klasikal ditunda sehingga kami berupaya untuk merubah metode belajar dari klasikal menjadi pelatihan jarak jauh. Ya, alhamdulillah dengan bimbingan teman-teman pusat, ya, beberapa kali kami mengikuti pertemuan terkait dengan metode belajar jarak jauh ini, ya, kami sudah, ya, alhamdulillah sudah mengikuti semuanya, ya, baik pejabat struktural, kemudian fungsional dan para pelaksana pelatihan ya. Ini sudah belajar gitu ya untuk melaksanakan pelatihan secara jarak jauh. Nah, dan alhamdulillah juga bahwa kami laporkan bahwa untuk Bapak Kaltim mulai awal tahun kemarin ya, itu sudah mengembangkan sistem LMS ya, Learning Management System, dan kemarin kita semua di Bapak sudah dilakukan pelatihan ya untuk penggunaan aplikasi itu, dan sudah kita uji coba juga ke teman-teman peserta kabupaten kota ya di bulan yang lalu, bulan Juni kalau nggak salah kita berproses sambil menunggu proses akreditasi untuk LGJ-nya bisa keluar gitu. Nah, alhamdulillah itu semuanya sudah kita lewati semua. Jadi kita hari ini adalah pelatihan yang perdana nih Bos bagi kami. Bagi kami di Bapak Kaltim baru kali ini kita melaksanakan pelatihan secara jarak jauh, full e-learning, jadi full jarak jauh, tidak ada tatap muka sama sekali. Dan ya ini karena kondisi ya, pandemi kita yang masih cukup tinggi ya, masih merah ya di Kaltim ya khususnya. Ini sehingga alhamdulillah semuanya sudah kita siapkan, sudah siap digunakan. Ya mungkin karena ini perdana, barangkali mulai tadi pagi sudah mulai online gitu ya Bapak Ibu semua peserta, mulai dengan Zoom, kemudian mulai mengakses aplikasi e-learning-nya. Ya wajar untuk pertama kali ada yang bermasalah mungkin ya, oh Pak saya nggak bisa login e-learning gitu, Pak saya nggak bisa masuk Zoom. Nah itu beberapa kendala tadi yang sudah kita temukan, dan mungkin saya laporkan juga bahwa dalam uji coba kami kemarin di bulan Juni itu memang untuk Kaltim itu memang ada beberapa kendala masih. Jadi puskesmas kita di Kaltim itu masih ada yang sumber listriknya itu belum 24 jam, masih ada listriknya itu hanya siang saja gitu. Kemudian ada juga beberapa puskesmas, tapi nggak banyak, kemarin sih hanya 2 masalah itu. 2 puskesmas itu tidak ada sinyal internet. Nah ini mungkin salah satu nantinya kendala kami untuk bisa melakukan pelatihan ini secara jarak jauh. Nah tapi mudah-mudahan sekarang ya, kondisi sekarang karena kemarin sejak pandemi ini bulan Maret itu semua daerah itu sudah berupaya ya semaksimal mungkin bagaimana daerah bisa online gitu ya. Jadi ini tugasnya Dinas Kominfo ya. Jadi mereka sudah berupaya maksimal untuk bagaimana supaya semua kecamatan, artinya termasuk puskesmas ya, itu bisa online. Ya. Dan mudah-mudahan posisi sekarang sudah bisa online semuanya. Ya. Nanti kita akan coba terus. Jadi untuk angkatan berikutnya kita akan coba terus berkomunikasi dengan teman-teman peserta bagaimana kondisi jaringan di daerahnya. Ya, untuk angkatan pertama ini alhamdulillah tadi pagi yang sudah bisa join di e-learning dan melakukan pretest tadi itu sudah sebanyak 23 orang dari 30 peserta yang diundang. Tapi memang ada
keluhan beberapa teman peserta itu yang katanya mati lampu Pak, mati lampu, katanya Bu, kalau mati lampu otomatis sinyalnya juga mati gitu. Nah ini, jadi sinyalnya itu tergantung listrik. Nah ini, mudah-mudahan nanti, tapi tadi sudah hidup lagi, saya lihat, dan mudah-mudahan setelah ini nanti bisa menyelesaikan pretesnya. Bapak Ibu yang kami hormati, tujuan dari pelatihan ini adalah peserta mampu mengelola kegiatan komunikasi perubahan perilaku dalam pemberdayaan keluarga di Puskesmas. Nah, ini khususnya terutama dalam kondisi sekarang ini ya, dalam kondisi pandemi COVID-19, ini saya kira nanti ada perubahan-perubahan cara komunikasi kita kepada petugas, kepada masyarakat, kepada stakeholder gitu ya. Nanti silahkan dalam pelatihan ini silahkan didiskusikan, digali dengan sebanyak-banyaknya bagaimana kita untuk melakukan komunikasi ini kepada stakeholder maupun masyarakat langsung ya. Mungkin nanti mohon arahannya Bu Oos bagaimana komunikasi perubahan perilaku ini di era pandemi ini ya. Kemarin kalau nggak salah sudah keluar pedoman PISPK yang versi pandemi Bu ya, mungkin nanti juga bisa disinggung mungkin pada saat pelatihan nanti. Kemudian tujuan khususnya adalah pertama memahami konsep komunikasi perubahan perilaku dalam pemberdayaan keluarga, kemudian merencanakan kegiatan komunikasi perubahan perilaku dalam pemberdayaan keluarga, dan ketiga membuat media komunikasi perubahan perilaku dalam pemberdayaan keluarga. Keempat, melakukan komunikasi perubahan perilaku dalam pemberdayaan keluarga. Kemudian kelima, melaksanakan pemantauan dan penilaian kegiatan komunikasi perubahan perilaku dalam pemberdayaan keluarga. Nah, ini beberapa tujuan khusus yang akan kita capai selama kita melaksanakan pelatihan selama berapa hari? 11 hari ya. Mulai hari ini tanggal 7 sampai dengan 18 hari ya. Bapak Ibu yang kami hormati, dapat kami laporkan tentang peserta. Alhamdulillah tadi saya lihat di pretest, saya sambil monitor pretest ini sudah mengirim hasil pretestnya 23 orang. Jadi masih ada 7 orang yang belum mengirimkan pretest. Nanti yang belum pretest silahkan untuk lanjutkan, dan mudah-mudahan insya Allah peserta sudah lengkap ya, 30 peserta. Yang berasal dari Kabupaten Kota Balikpapan 3 orang, Kutai Timur 5 orang, Kutai Kertanegara ada 6 orang, Berau ada 9 orang, Kota Bontang ada 2 orang. Ya. Jadi jumlah semua peserta adalah 30 orang. Bapak Ibu yang kami hormati, adapun proses belajar mengajar yang akan kita terapkan nanti, yang tadi saya sudah sebutkan di depan bahwa nanti kita akan melakukan pelatihan KPP ini full e-learning, jadi full jarak jauh. Jadi tidak ada sama sekali tatap muka antara peserta dengan pengajar maupun fasilitator. Jadi untuk itu mohon dengan menggunakan teknologi yang ada, gitu ya. Kita dipaksa sekarang untuk mampu mengoperasikan ya, teknologi, ya, mengoperasikan laptop, mengoperasikan HP Android atau yang lainnya, gitu ya, untuk untuk kegiatan komunikasi kita, gitu ya, untuk kegiatan komunikasi kita. Bagaimana kita membuka internet, bagaimana kita membuka websitenya Bapelkes, kemudian masuk ke e-learningnya Bapelkes, gitu ya. Nah ini kemudian bagaimana membuka Zoom, gitu ya, bagaimana mengkonekkan dengan Zoom, gitu. Nah ini saya kira kita sekarang sudah harus mulai bisa mengoperasikan itu semuanya, ya. Dan kalau saya tadi memang ya awal-awal mungkin masih minta bimbingan ya kanan kiri, gitu. Tapi nanti untuk ke depan Ibu harus sudah bisa mandiri, apalagi sekarang kita belajar tentang komunikasi. Nah, itu adalah salah satu komunikasi di era sekarang, gitu ya. Jadi di era sekarang, di era pandemi ini, di samping itu sebenarnya sebelumnya adalah eranya itu era apa Pak Ibu? Era industri ya, 4.0 gitu ya.
Jadi sudah teknologinya sudah cukup berkembang. Ini mari kita gunakan fasilitas teknologi yang kita miliki untuk kepentingan kegiatan kita gitu, untuk kegiatan di bidang kesehatan ya, untuk komunikasi dengan stakeholder, untuk komunikasi dengan masyarakat. Nah, ini silakan Bapak Ibu nanti dikembangkan ya. Ini kesempatan nanti silakan kalau mau belajar bagaimana membuat Zoom misalnya nanti. Misalnya Bapak Ibu peserta Puskesmas ingin Zoom dengan Pak Camat atau Zoom dengan Pak Lurah, semua kelurahan dikumpulkan oleh Zoom. Nah, ini saya kira bagus ya. Kalau memang itu bisa dilakukan. Itu salah satu media cara kita media atau cara kita untuk melakukan komunikasi dengan stakeholder gitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, dalam pelatihan ini nanti juga ada praktek lapangannya ya. Ya, kalau dulu setelah klasikal ada praktek lapangan sama-sama ya, kita dari kelas ya, dari fakultas kita menuju ke lapangan naik bis sama-sama gitu ya. Nah, tapi sekarang nanti dengan desain jarak jauh ini maka praktek lapangannya akan dilaksanakan secara mandiri ya. Jadi nanti ada praktek mandiri ya. Nah, ini tentunya Bapak Ibu sekalian perlu adanya partisipasi ya. Perlu partisipasi, perlu keaktifan dari Ibu peserta pelatihan ini sehingga nantinya bisa melakukan praktik lapangan dengan sebaik-baiknya. Tentunya itu semuanya akan dibimbing oleh para fasilitator dan narasumber. Adapun fasilitator dan narasumber yang akan menyampaikan materi pada pelatihan ini adalah dari Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim, Pak Fahmi, ini sudah hadir ya, dan tim, ada Mas Edi, ada Bu Nani, kemudian Wida Iswara Babelkes. Ini saya kira teman-teman WI sudah menyiapkan sesuatunya untuk pelatihan ini, untuk demi suksesnya pelatihan ini. Ya. Kemudian nanti mohon Bu Aos bisa menyampaikan pembukaan sekaligus untuk memberikan materi kebijakan. Kemudian evaluasi Bapak Ibu, untuk evaluasi terhadap peserta itu ada pretest ya, ada penugasan, ada post-test. Tadi sudah saya sampaikan pretest sudah dilaksanakan tadi pagi jam 8 tadi ya, 8.45 tadi sudah mulai, dan sampai sekarang sudah 23 peserta yang mengirimkan pretestnya. Jadi ada masih 7 orang yang masih belum mengirimkan. Ini mohon nanti semua peserta bisa segera mengirimkan ya, hasil pretestnya. Kemudian penugasan, ya, nanti setiap materi dari pengajar akan dilakukan penugasan ya kepada peserta dengan maksud untuk menggali sejauh mana materi yang diberikan itu bisa dipahami, dimengerti dan dilakukan oleh para peserta semuanya. Kemudian nanti di akhir pelatihan kami akan melakukan post test ya, post test. Kemudian ada juga nanti ada evaluasi terhadap Wida Iswara atau fasilitator dan ada evaluasi terhadap penyelenggara. Kemudian Bapak sekalian, untuk sertifikat ya nanti kehadiran minimal peserta dalam pembelajaran sebesar 95% ya. Jadi Bapak Ibu mohon ini keaktifannya ya. Jadi setiap kali materi ada absensi, silahkan lakukan absensinya. Ini minimal nanti 95% harus aktif gitu. Kemudian ya, angka kredit 1. Apabila kehadiran peserta tidak memenuhi ketentuan, maka peserta hanya mendapatkan surat keterangan telah menjadi pelatihan. Jadi mohon ini sekali lagi partisipasi dari peserta, keaktifan peserta untuk bisa mengikuti pelatihan ini dengan sebaik-baiknya semua sesi materi gitu ya. Kepada para peserta ya, selamat mengikuti pelatihan ini. Terima kasih kepada semua pihak ya, yang telah berkontribusi atas terselenggaranya pelatihan komunikasi perubahan perilaku dalam pemberdayaan keluarga ini ya, di mana persiapannya sudah dilaksanakan sejak bulan Februari lalu ya. Jadi ini semua peserta sudah semua pihak ya
WI, fasilitator, dan teman-teman panitia itu sudah mulai berproses ini. Ya, alhamdulillah kita sudah bisa melakukan pelatihan ini. Akhirnya kami mohon kesediaan Ibu Oos Fatimah, Kepala Pusat SDM Kesehatan, untuk berkenan membuka acara pelatihan kita ini secara resmi. Dan sekaligus nanti mohon juga untuk bisa menyampaikan materi paparan tentang kebijakan dari pusat. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, acara selanjutnya sambutan Kepala Pusat Pelatihan Badan PPSDM Kesehatan sekaligus membuka pelatihan ini secara resmi kepada Ibu Dr. Anda Haja Oos Fatimah Rosyati MKes. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya hormati Kepala UPTD Bapelkes Provinsi Kalimantan Timur, Pak Dono. Yang saya hormati para pejabat struktural di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, para narasumber, fasilitator, pengendali diklat, dan seluruh undangan. Yang saya cintai, saya banggakan para peserta pelatihan yang berbahagia. Pertama-tama tentu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semuanya berada dalam keadaan sehat di dalam pembukaan pelatihan komunikasi perubahan perilaku atau KPP di dalam pemberdayaan keluarga untuk angkatan 1 di Kaltim ini. Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa dalam upaya memberdayakan individu, keluarga, dan masyarakat untuk hidup sehat, sebagai salah satu upaya agar dapat memahami konsep pendekatan komunikasi perubahan perilaku di dalam pemberdayaan keluarga dan melakukan intervensi perubahan perilaku melalui pendekatan adalah melalui pendekatan komunikasi perubahan perilaku. Mengapa demikian? Karena dari 12 indikator di dalam keluarga sehat ini, yaitu misalnya keluarga mengikuti KB, kemudian ibu melakukan persalinan, kemudian bayi diberi ASI eksklusif, dan sebagainya. Saya kira sudah tahu semuanya Bapak Ibu sekalian di dalam 12 indikator ini. Maka diharapkan bahwa petugas promosi kesehatan itu dapat merubah perilaku masyarakat di dalam mendukung program Indonesia Sehat. Kenapa demikian? Karena sebetulnya tantangan yang paling besar di dalam melaksanakan program Indonesia Sehat itu adalah memang perilaku ya, Bapak Ibu sekalian. Kami dari Badan PPSDM Kesehatan di 2019 itu sudah melakukan pelatihan terhadap 875 orang tenaga di Puskesmas untuk pelatihan KPP ini. Namun demikian tentunya kami rasa bahwa ternyata masih diperlukan untuk dilanjutkan pelatihan di 2020 sehingga kita lanjutkan pelatihan ini. Dan kami juga melakukan EPP, sudah mulai melakukan evaluasi pasca pelatihannya, sehingga kami juga ingin mengevaluasi sejauh mana keberhasilan dari pelatihan KPP ini di dalam mendukung program Indonesia Sehat.
Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa komunikasi perubahan perilaku atau KPP berfokus pada masalah perilaku yang tentu sekali lagi adalah merupakan faktor penting yang dan juga paling relevan untuk memecahkan masalah kesehatan, dan juga KPP ini membawa dampak positif terhadap masalah-masalah kesehatan. Kemudian juga kita tahu bahwa komunikasi itu perannya sangat penting ya untuk bagaimana menginformasikan mana yang paling sehat dilakukan dan bagaimana cara juga kita melakukan untuk memotivasi, mengingatkan, menegosiasikan, dan juga mengungkap hambatan dan bahkan menurunkan hambatan perilaku internal maupun eksternal serta mengusulkan strategi untuk mengatasi hambatan tersebut. Sekali lagi, komunikasi sangat diperlukan pada saat petugas puskesmas dalam melakukan kunjungan keluarga. Dan juga petugas puskesmas harus menggali dan mendapatkan informasi dari anggota keluarga untuk pengisian profil kesehatan keluarga atau dengan Profesga yang kita sebut ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian, selain itu komunikasi juga sangat penting di dalam memberikan intervensi, ya, terutama intervensi awal di dalam kepada keluarga. Karena di 2020 ini sebetulnya target kita adalah sudah mulai atau sudah diharapkan sebetulnya bisa 100% intervensi, bukan lagi untuk pendataan ya. Kemudian di dalam intervensi tentunya sangat dibutuhkan bagaimana penyampaian informasi dan juga edukasi sesuai prioritas permasalahan yang ada di dalam keluarga. Komunikasi intervensi annual itu dapat didukung dengan menggunakan paket yang sudah kita siapkan ya. Biasanya sudah Bapak Ibu sekalian menggunakan PIN Kesga atau paket informasi edukasi kesehatan keluarga. Nah, untuk itu para petugas memang perlu menerapkan komunikasi yang efektif. Tentunya merubah perilaku ke arah yang lebih sehat bukanlah hal yang mudah ya. Itu memang agak sulit, apalagi misalnya sudah perilaku itu dilakukan dari sejak kecil ya. Kita tidak bisa dalam waktu dekat, tetapi dengan teknik-teknik yang nanti diberikan di dalam pelatihan ini, mudah-mudahan akan mempermudah Bapak Ibu sekalian di puskesmas untuk melaksanakan tugasnya di dalam melakukan intervensi dari keluarga sehat ini ya. Pelatihan KPP tentu sangat berperan sangat strategis untuk mensukseskan program nasional kesehatan Indonesia Sehat ini, Kementerian Kesehatan. Dan di dalam konteks ini, pelatihan KPP dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan jumlah SDM, yaitu memenuhi kualitas yang kita butuhkan. Sehingga tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala, Pak Dono, bagaimana konsep daripada pelatihan KPP ini supaya bisa mampu merencanakan mulai dari merencanakan kegiatan KPP sampai kepada melaksanakan dan juga nanti melakukan evaluasi. Berikutnya bahwa Bapak Ibu sekalian, kita tahu saat ini kita dalam masa pandemi COVID-19, sehingga beberapa hal termasuk pelatihan harus kita lakukan menyesuaikan dengan situasi yang ada saat ini. Saya sangat setuju bahwa pelatihan ini dilakukan full daring atau full online karena kita harus melakukan protokol kesehatan secara ketat, termasuk adalah untuk bagaimana mengurangi tatap muka ataupun kita bertemu dalam jumlah yang banyak dalam satu waktu. Kalau kita melihat data
per 3 Oktober, jumlah kasus terkonfirmasi COVID itu sudah mencapai 299.000. Namun kemarin saya lihat saat ini sudah mencapai 303 ribuan dengan jumlah yang sembuh mencapai 228.000. Namun demikian masih ada kasus meninggal sekitar 11 ribuan. Jadi kita harus tetap hati-hati. Dan saat ini memang grafik masih terus menaik. Sedangkan Kalimantan Timur sendiri itu adalah termasuk ke dalam 10 provinsi dengan kasus positif tertinggi di Indonesia. Kalimantan Timur itu sekarang ada di posisi kelima dengan jumlah kasus terkonfirmasi positif 9.218 dengan proses kematian dengan persentase kematian 3,9% atau 364 orang, sebanyak 3,9% kematian akibat COVID-19 ini. Jadi sekali lagi saya setuju bahwa pelatihan ini kita lakukan dengan metode daring untuk meminimalkan penularan COVID-19 ini. Kalau dikaitkan dengan pelatihan KPP dan juga keluarga sehat, sangat relevan bahwa COVID-19 ini dilihat dari kasus positif itu yang paling banyak itu memang yang mempunyai penyakit penyerta. Jadi kalau kita lihat paling tinggi itu adalah hipertensi, kemudian diabetes, jantung, dan lainnya. Jadi ini sesuai juga dengan 12 indikator yang ada di dalam PISPK itu ya. Salah satunya adalah hipertensi. Kemudian dari kasus meninggal juga kebanyakan adalah karena dengan penyakit penyerta. Yang paling tinggi adalah hipertensi, yang kedua adalah diabetes, yang ketiga adalah jantung. Dengan demikian, Bapak Ibu sekalian, walaupun pelatihan ini dilakukan secara daring, namun demikian mudah-mudahan dapat dilakukan dengan lancar dan juga para fasilitator serta pengendali pelatihan dapat menggunakan metode-metode trik-trik yang bisa digunakan supaya bagaimana peserta itu tidak jenuh ataupun tidak terlalu artinya tetap bahwa harus dilakukan upaya-upaya materi-materi bisa diserap secara optimal. Kemudian yang berikutnya sekali lagi tentunya kami mengucapkan terima kasih. Kami ucapkan terima kasih kepada UPTD Pelatihan Kalimantan Timur yang sudah melaksanakan pelatihan ini karena kita sudah mau akhir tahun ya Pak Dono, sehingga ini sudah mepet. Mudah-mudahan nanti angkatan kedua bisa segera menyusul. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur yang sudah bekerja sama juga di dalam pelaksanaan pelatihan KPP ini. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan. Terakhir kepada para peserta tetap semangat walaupun secara daring ya. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan akhirnya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Bapak Ibu semuanya, atas dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka pelatihan KPP dalam pemberdayaan keluarga angkatan 1 tahun 2020 di Kalimantan Timur saya nyatakan dibuka secara resmi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.